Kita akan kembali berdialog bersama para narasumber kami, pemirsa. Saya ingin melanjutkan pertanyaan saya menggantung tadi kepada Dekan Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Pak Abdul Jamil. Pak Abdul Jamil, tadi Profesor Hikmah disebutkan menerima ancaman melalui telepon dan juga pesan singkat. Dan beberapa kali dilakukan. Ini nomor yang sama atau berbeda-beda? Sudah dilaporkan, sudah dilacak? Sudah. Kita masih mengumpulkan alat-alat bukti semua. Memang nomornya berbeda-beda. Oke. Kita sedang mengumpulkan alat bukti dan untuk kami susun untuk membuat laporan gitu. Ya, bentuk pesan singkatnya apa saja, Pak? Gimana? Ya. Ya, bentuk pesan singkatnya sama. Mau dibunuh aja. Gitu. Menyebutkan kalau alasannya? Tetap mau menjalankan akan dibunuh gitu. Nggak menyebut alasannya. Oke. Saya melihat di sejumlah rilis yang dikeluarkan oleh pihak UGM juga menyebutkan di situ ada kata-kata makar yang dituduhkan kepada Profesor Nikmatul Huda. Saya ingin bertanya kepada Bang Ali Mokhtar Ngabalin selaku tenaga ahli staf kepresidenan. Bang Ali, dari pandangan Abang, dari perwakilan pemerintah, kalau kita melihat polemik ini terjadi melalui judulnya yang memicu polemik. Persoalan pemecatan presiden di tengah pandemi ditinjau dari sistem ketatanegaraan lalu diubah menjadi meluruskan persoalan pemberhentian presiden ditinjau dari sistem ketatanegaraan. Apakah ini kemudian masuk dalam kategori makar begitu? Ya, yang pasti bahwa ungkapan makar itu tidak datang dari siapa-siapa. Tapi tentu kita tahu bahwa pelaksanaan kegiatan itu baik di kampus sendiri punya dua paham yang berbeda ya. Jadi saya tidak mau masuk dalam wilayah itu. Yang pasti begini, dalam hal kegiatan di kampus itu adalah kita harus memberikan penghormatan apa dan materinya pun yang dibahas itu adalah mimbar kampus. Kegiatan kampus tidak boleh seorang pun bisa menghalangi. Sejak awal saya ingat periode pertama Bapak Presiden punya komitmen itu, dan pada waktu Kapolrinya Pak Tito juga pernyataan itu pernah keluar bahwa kita sudah punya satu pegangan yang sama dalam hal kegiatan kampus itu adalah wilayah di mana orang mengkaji masalah-masalah pendidikan, intellectual knowledge, dengan menyerahkan sepenuhnya kepada kampus sebagai tempat di mana orang bisa mengekspresi ilmu pengetahuan dengan materi-materi apapun dibahas. Nah, karena itulah maka semua kegiatan-kegiatan akademik di kampus itu memang harus sesuai dengan kaidah-kaidah akademik juga. Kaidah-kaidah yang selama ini dipahami berdasarkan kaidah-kaidah akademik. Itu sebabnya kenapa kami juga ingin mengatakan bahwa semua bentuk ancaman, intimidasi di kampus dan kepada dosen itu adalah satu perlakuan yang harus kita sama-sama menolak. Perilaku-perilaku itu adalah perilaku-perilaku yang bisa merongrong kewibawaan pengembangan intelektual dan kampus. Baik. Ya, saya Bang percaya. Ali, ya, kenapa? kalau harus ditolak bentuk peneroran terhadap akademisi, ini artinya KSP sendiri dan dari pemerintah akan membantu melacak orang-orang yang sudah meneror. Ya, itu sudah pasti. Polisi sangat mengerti. Polisi tahu tupoksinya. Polisi sangat mengerti begitu ada pengaduan, bapak-bapak dekan, bapak-bapak dosen begitu lapor ke polisi, polisi mengerti. Mereka sangat mengerti secara profesional untuk bisa mengambil langkah-langkah sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diperintahkan oleh undang-undang. Jadi tanpa perlu ada intervensi siapapun. Cukup kepolisian saja, sangat Bang Ali? profesional dan polisi kita mengerti apa yang harus mereka lakukan. Cukup kepolisian saja atau harus ada pihak lain seperti BIN yang dilibatkan dalam hal ini? Karena ini sudah masuk dalam ranah ancaman pembunuhan seperti itu. Enggak, kewenangan polisi, kita tidak bisa masuk di wilayah itu. Kita mesti berikan kepercayaan sepenuhnya berdasarkan undang-undang kepolisian negara, dan bapak-bapak itu pasti sangat mengerti. Jangan lagi kita melebar kemana-mana supaya polisi bisa menentukan profesionalisme mereka. Karena saya percaya polisi kita adalah polisi yang
hadir untuk kepentingan Baik. rakyat dan negara. Ya. Baik. Saya mau ke Prof. Sigit. Prof. Sigit sejauh ini sudah mengumpulkan sejumlah barang bukti yang akan disampaikan. Tapi paling tidak sebelum dilaporkan kepada pihak polisi untuk lebih lanjut, apa kemampuan dari pihak kampus, banyak ahli yang bisa melacak ataupun men-treasure siapa saja nomor-nomor tersebut? Oke, saya kira masalah melacak itu bukan tugas dan bukan tanggung jawab Fakultas Hukum UGM. Tanggung jawab Fakultas Hukum UGM itu adalah memfasilitasi proses pendidikan dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh para mahasiswa Fakultas Hukum. Bahwa ada fakta, ada ancaman pembunuhan terhadap siapapun juga, itu saya kira tugas aparat penegak hukum. Fakultas Hukum itu adalah perguruan tinggi, lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan kegiatan akademik, jadi tidak masuk pada wilayah penegakan hukum. Nah, sehingga bagi kami, karena kebetulan yang melakukan kegiatan itu adalah para mahasiswa Fakultas Hukum, meskipun kegiatan itu baru rencana, belum terselenggara, tapi akibat rencana kegiatan itu para mahasiswa mengalami intimidasi, mengalami trauma dan merasa terancam, maka yang dilakukan oleh Fakultas Hukum itu adalah memberikan perlindungan kepada mereka supaya mereka merasa aman, merasa nyaman, dan mudah-mudahan segera kembali kepada situasi normal. Baik. Kita melakukan kegiatan akademik secara wajar dan dengan iklim yang kondusif. Itu yang menjadi tanggung jawab dan itu yang dilakukan oleh Fakultas Hukum. Oke, baik Pak Sigit. Saya ingin ke Pak Abdul Jamil. Pak Abdul Jamil, bagaimana dengan pihak UI sendiri? Apakah Ya. masih menunggu Ya. bukti-bukti terkumpul atau mau melacak sendiri? Begitu? Jadi gini, seperti yang disampaikan oleh Pak Sigit bahwa kita mengumpulkan bukti-bukti yang kami miliki. Setelah nanti bukti-bukti yang kami miliki sudah clear, sudah cukup, kami insya Allah secepatnya akan langsung kita laporkan ke pihak yang berwajib. Gitu. Oke, Bang Ali, jika ini kemudian Ya. tidak terungkap secara cepat, bisa saja berdampak ke kampus-kampus lain, menjadi takut juga untuk Ya. menggelar diskusi serupa. Bagaimana tanggapan Bang Ali? Ya, pertama kan ini langkah-langkah yang nanti kita lihat ya, yang pasti Bapak Ibu para dosen yang amat terpelajar akan melakukan langkah-langkah untuk melapor setelah mengumpulkan bukti-bukti, dan saya kira benar menurut Pak Dekan bahwa ini menjadi kewenangan yang saya yakin polisi punya kemampuan untuk itu. Nah, saya hanya bisa mengatakan bahwa kenapa dalam masa pandemi seperti hari ini berbagai regulasi, kemudian anjuran dan seluruh di masa pandemi ini kita menghadapi masalah yang sama-sama bencana kemanusiaan. Baik. Kita banyak meminta dukungan dari kampus dan lain-lain, sehingga untuk sementara kalau bisa juga yang kira-kira bisa membangun satu semangat yang sama ya, baik ke teman-teman bapak-bapak dari kampus untuk bisa ikut mendukung. Baik, Bang Ali. Supaya imunitas kita ini kuat. Betul. Dan tidak tersebar energi kita. Betul. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ali, terima kasih Bapak-Bapak dari UII dan juga UGM, Pak Sigit dan juga Pak Abdul Jamil sudah bergabung bersama kami. Semoga ada titik terang dari kasus ini dan pelaku peneroran bisa tertangkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.